Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna miladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu an qalat ja'at ni Barirah. Mana? Maimunah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Maimunata lan saking Maimunah radhiyallahu anha. Zaujin Nabi kang dadi kok zauji ya? Zaujati ya. Kamu apa? Zaujati lah ala sawab. Zaujatin Nabi kang dadi, oh di sini juga sama. Kang dadi garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana fa'arotan sak temene tikus. Iku waqa'atu miba apa fa'arah. Ya kan? Fisaminin ing dalam minyak samin. Fama tanuli mati apa fa'rah. Fihi ing dalam samin. Fasuila nuli den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anha saking fa'rah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi alku buang sapa sira kabeh ing fa'rah. Wa malan perkara haulaha ing dalam kiwa tengane fa'rah. Wa kululan mangano sapa sira kabeh hu ing samin. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa zadalan nambahi sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Nasa'i ulan Imam Nasa'i. Ini sering sekali dipertanyakan oleh ibu-ibu. Nek bapak-bapak nggak ngereken. Sebab apa biasanya sing nyayur iku ibu. Maka yang meriwayatkan tadi adalah istri Nabi, yakni Maimunah, Sayyidah Maimunah. Ditanyakan, wis nyayur wakeh, kemudian kejatuhan cecak. Cecaknya mati di sana. Bagaimana itu? Nah di sini bukan cecak, tikus. Ya tikusnya nek tikus coro cilik. Kalau tikusnya tikus got, wah sak kambing gitu nih. Bagaimana itu? Nah kebetulan di sini hadis
ini membahas tentang kaitan minyak samin yang kejatuhan tikus itu bagaimana menyikapinya. Dalam kaitan ini, anna fa'rata waqat fi samanin famatat fihi fasu'ilan nabi anha alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Sesungguhnya kata Maimunah, jatuhlah tikus ke dalam minyak samin. Kemudian matat, tikus itu mati. Fihi, di dalam minyak samin tersebut. Fasu'ila, kemudian Nabi ditanya anha tentang hukum samin yang kejatuhan, tikus mati itu. Nabi menjawab, alquha wa ma haulaha. Buang tikusnya, jadi makan. Kan gitu. Kemudian juga buang apa yang bagian atau samin yang terkena tikus. Kemudian samin yang tidak langsung terkena tikus, ya, itu boleh dimakan. Ini artinya apa? Najis tidak, kalau itu samin itu kan sesuatu yang cair gitu ya, bukan sesuatu yang jamit. Dalam kaitan dia kejatuhan sesuatu yang najis, tentunya dalam kaitan ini dia akan najis, kan gitu kan? Kita sebagaimana kita tahu dalam Syafi'iyah ada air kurang 2 kolah kejatuhan telek cecak, ya kan? Air kurang 2 kolah kejatuhan cecak, maka hukumnya najis meski tidak berubah. Nah, dalam kaitan ini minyak samin mosok lautan, kan nggak mungkin, ya kan? Juga tidak mungkin minyak samin itu 1 tong gede, sing lebih dari 2 kolah. Mungkin kalau di pabrik, ini di rumahan, di rumah Nabi mungkin begitu. Jadi itu kita bisa bayangkan sedikit. Nah, ketika kejatuhan tikus dan tikusnya meninggal, mati. Nah, dalam kaitan semacam itu najis tentunya, karena apa? Kena tikus mati. Tapi pada saat semacam itu, buang tikusnya kata Nabi, kemudian pinggir-pinggir daripada minyak samin yang terkena tikus itu dibuang juga, lantas kemudian minyak saminnya kamu bisa gunakan untuk goreng-goreng lagi. Itu sama dengan minyak goreng. Ya. Duduk minyak parfum. Oke, begitu ya. Itu boleh dimakan. Hal ini sama halnya dengan apa? Di Ma'fu juga terasi. Ya enggak? Terasi itu dibuat dari bahan-bahan ikan laut. Dia enggak mungkin dibeteti. Tentunya kalau enggak dibeteti ada kotorannya. Kotoran yang dimaksud adalah detail, ya, telek. Itu pasti ada, dimasukkan aja, digiling. Jadi kemudian apa? Terasi yang kamu makan. Dia najis, tapi dima'fu ketika dimakan. Kecipratan baju ketika kita sholat pun menurut satu pendapat dima'fu juga. Jadi enak kan, tapi nggak sadar. Makanya makanan yang paling enak itu adalah makanan yang tidak kita tahu pengelolaannya. Wa min ba'di dzalika adalah bakso, ya kan? Bakso itu pengelolanya bagaimana kalau kamu lihat itu? Wah, pletet, pakai tangannya habis itu ngusap keringat. Apalagi gatel-gatel di sini. Aduh, kacau. Nah, kalau kita membayangkan semacam itu, wah tentu nggak bisa makan kita. Kenapa nggak bisa makan? Karena dalam kaitan ini ya terbayang kan gitu. Pun dalam kaitan itu ya Anda juga tahulah sendiri ketika Anda masak sendiri dengan dimasakkan oleh orang lain tentu berbeda keinginan makannya, nafsu makannya. Bilqis itu aja, gurame kalau dibelikan dari pakmu mau makan. Tapi kalau saya yang gorengkan, yang beteti, dia ngerti beteti, nggak mau. Nah itu begitu, dan saya juga sama. Dan kurang nikmat gitu loh, karena ngerti kejadiannya. Nah begitu juga bakso itu yang sering kita lihat. Itu dipletet itu buatnya. Memang ada sekarang sudah pakai apa? Mesin cetakan. Tapi tidak banyak.
Yang tradisional tetap dipletet, pakai tangan, pakai sendok. Nah itu begitu. Dan nikmatnya subhanallah. Ya kamu seneng kok. Wan Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah. Jadi ini deh diterangkan di sini. Fisami ini jamit ternyata. Minyak samin yang jamit, yang nggak cair, menggumpal gitu. Nah minyak samin yang menggumpal itu kemudian dibuang, ya, dibuang. Sebagian yang terkena mayit itu kemudian minyak samin yang lain dimakan. Nah dalam kaitan ini tadi sudah disebutkan bagaimana kalau seandainya ia jatuh pada minyak samin yang cair. Fikih hadisnya sudah menjawab itu. Ikhtilafu hukmil ma'e, tadi saya katakan. Barang yang cair itu namanya ma'e. Ya. Ma'e. Anil jami di idza waqa'at fihi najasah. Ada perbedaan pendapat ya. Pada saat sesuatu yang najis itu jatuh pada sesuatu yang cair. Jika sesuatu yang najis itu jatuh kepada sesuatu yang cair itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dimakfu, ada yang mengatakan tidak dimakfu. Kalau saya ngambil yang dimakfu. Lo bayangkan kamu pesta, kemudian masak daging. Masak dagingnya nggak mungkin mangkok. Kalau pesta resepsi, ya enggak? Masak dagingnya wajan gede. Isi dagingnya itu 25 kilo. Kemudian kejatuhan, cecak, jedek. Kemudian kamu berfatwa, hada najisun lana. Ini najis kalau kita makan. Wah, nek ngono yang punya itu pasti akan nangis itu. Nangis. Tapi kalau kamu bilang, ambil. Nah, yang makan gak ngerti aja kok. ambil, wes, insya Allah dimakfu. Nah, hal ini sebagaimana di dalam fikul hadis, ikhtilaful hukmil ma'e idza waqa'at fihi najasah. Najasatu ma'ekuluhu bimulaqatin najasah. Memang ada perbedaan ya di sini bahwa najis yang cair ketika dia jatuh kepada sesuatu atau sesuatu yang cair ketika kejatuhan sesuatu yang najis dalam kaitan ini tentu akan langsung menyebar, ya kan? Berbeda dengan sesuatu yang enggak cair atau yang padat. Ya. Ini menurut banyak jumhur ya, madhabil jumhur. Wa khalafa fi dalikal Auza'i wa Zahari. Imam Auza'i dan Az-Zahari itu berbeda pendapat tentang itu. Jadi menurut beliau berdua, ini yang kita ambil aja kan gitu kan. Menurut berdua, ketika sesuatu najis itu jatuh kepada sesuatu yang cair, kalau enggak diudek-udek, itu enggak akan nyebar, tetap akan di situ saja. Terutama pada minyak. Kan gitu kan? Terutama pada minyak. Kemudian Wan Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah. Intinya ada yang mengatakan dimakfu ketika jatuh pada sesuatu yang cair, ketika najis jatuh pada sesuatu yang cair, itu ada kalanya dimakfu, ada yang mengatakan tidak dimakfu. Kalau hemat saya ambil aja yang pendapat yang dimakfu. Wan Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida waqa'at ing dalam nalikane tumibo op al-faratu tikus fisamani ing dalam saman. Fa ing kana mongko lamun ana apa fa'ra iku jamidan atos falkuha mongko buang sapa sira ing fa'ra wa ma haulaha lan sekelilinge fa'ra. Wa ing kana lan ana apa fa'ra wa ing kana lamun ana apa samin iku ma'ian kang cair fala takrobu mongko aja parek-parek sapa sira hu ing samin. Ini keren banget bahasa Nabi.
Jadi hadis ini menguatkan lagi pendapat yang benar itu seolah-olah yang mengatakan najis. Tapi itu tadi kalau kita tetap ke sana kasihan yang punya. Nah, dalam kaitan ini apa? Idza waqa'atil fa'rah, maknanya, makna dohirnya, ketika tikus itu jatuh fisamani di minyak samin, fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha. Ketika dia jatuh di minyak samin yang jamid, maka buanglah fa'rah tersebut dan apa yang ada di dalam sekeliling tikus tersebut, dibuang semuanya. Fa in kana ma'ian, dan apabila itu adalah tikus jatuh kepada sesuatu yang cair, maka jangan pernah didekati sesuatu yang cair tersebut. Artinya adalah jangan dimakan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad hakama alaihil Bukhari wa Abu Hatim bil wahmi. Itu masih satu maksud sama hadis yang di atas, sehingga komentar fikul hadisnya di sini tidak ada. Kemudian wa an Abi Zubair, lan saking Abi Zubair qala dawuh sapa Abi Zubair, saal tutakon sapa ingsun Jabiron ing Jabir antamani sanur saking regone kucing. Wal kalbilan anjing. Faqala nuli dawuh sapa Abi Zubair, jazarah nyegah. Sorry. Faqala nulin jawab sapa Jabir, jazarah nyegah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angdalika saking mengkono-mengkono sama nusanur wal kalb. Ini yang memelihara kucing anggora tentu kalau melihat hadis ini ketakutan. Belinya mahal-mahal, pengen diternak, kemudian ketika melihat hadis ini haram, kan gitu kan? Haram hasil penjualannya. Nah, caranya biar gak haram bagaimana? Menjual anjing, menjual kucing biar gak haram. Hasilnya bagaimana? Caranya pakai akad ijarah. Ya kan? Kayak mana itu skemanya? Skemanya adalah ketika kamu memelihara kucing, memelihara anjing, kemudian kamu jual, caranya pakai akad ijarah bahwa kamu yang mengasuh memiliki hak untuk diberi ujroh. Jadi, Mat, saya pingin anjing kamu. Kamu berapa tahun ngingunya, memeliharanya? Setahun. Nah, nek setahun itu ketoke pantasnya takai 30 juta. Nah, 30 juta untuk ongkos memeliharamu sak ngasih makannya. Itu tidak lagi jual beli murni, tapi ujroh. Ujroh itu imbalan atas pemeliharaan. Boleh begitu. Wong kata bahasa hal itu fakih itu nek rupak di oke. Ya, bahasa hal itu adalah ulama klasik yang menentang modernisasi dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Lawan beliau adalah Az-Zairin, yang punya teori resepsi eksis melawan teorinya Senuk Holgronye yang mengatakan teori eksis. Teori resepsi, ya, teori resepsi. Punya murid namanya Az-Zairin, punya murid namanya Sayuti Tholib. Nah, kemudian Basahal berhadapan dengan Munawir Sadali, satu pengarang kamus besar Al-Munawir. Ini adalah tokoh-tokoh modernis dalam hukum Islam yang menginginkan satu perubahan konteks
atau teks hukum dengan konteks keindonesiaan. Jadi fikih itu akan disisingkan karena memang dalam tanda kutip memiliki ketidakcakupan pada hukum-hukum di Indonesia yang sudah berlaku sebagaimana hukum adat dan lain sebagainya. Munawir Sadali itu mengatakan bahwa hukum waris itu tidak usah diberlakukan. Pakai hukum waris adat saja nggak masalah. Bagaimana hukum waris adat sebagaimana di Kalimantan? Beliau katakan hukum waris adat antara laki dan perempuan sama. Itu begitu. Nah, alasan beliau apa? Ada alasannya. Karena itu tadi ketika diterapkan di adat sana tentu hukum Islam itu ketika diterapkan di adat sana malah bukan mengacu kepada satu kemaslahatan. Malah memunculkan pertikaian. Ya kan? Oleh karena itu beliau mengatakan nggak cocok hukum waris Islam diterapkan di satu adat tertentu. Itu. Jadi hukum itu maqasidul kan punya maqasidul syar'i, tujuan syariat. Nah, dalam kaitan ini kemaslahatan adalah puncak daripada panglima hukum itu sendiri. Nah, oleh karena itu kalau tidak ada kemaslahatan perlu ada pembaharuan. Ini menurut kaum modernis. Nah, sementara di situ juga ada tokoh namanya Mbah Sahal Mahfud. Beliau menantu dari Mbah Fatah Hasim, ya, sama seperti Kiai Jamal menantu Mbah Fatah Hasim. Beliau tidak dikaruniai anak, kemudian mengangkat anaknya Kiai Jamal, itu begitu. Namanya Gus Hosen. Itu jadi beliau ini dengan Kiai Haji Ali Yafi sama karakter daripada Mbah Sahal Mahfud dengan Kiai Haji Ali Yafi tadi itu. Sama-sama apa? Sama-sama bahwa fikih itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah tadi itu. Bagaimana menyikapi bunga bank menjadi bunga mawar? Enggak. Bagaimana menyikapi bunga bank tidak jadi riba dan tidak menjadi bunga atau riba? Nah, caranya adalah pakai akad-akad mudorobah, akad ijaroh, dimasukkan di dalam transaksi bank yang kemudian ini menjadi disebut dengan al-akad al-murokabah. Multi akad yang terjadi di dalam transaksi bank itu rata-rata adalah multi akad. Wadiah dicampur dengan mudorobah. Sehingga nanti ketika ada orang menitipkan uang di bank, kemudian dia mendapatkan apa? Mendapatkan bunga, itu bukan bunga tetapi bagi hasil dari apa pengelolaan yang ditabungkan di bank. Pihak bank menjadi pengelola, ya, yang menyalurkan dana kepada pihak ketiga. Itu enak sekali. Jadi fikih itu sudah sangat kontekstual dengan Indonesia. Itu kata Mbah Sahal dan Mbah Ali Yafi tadi. Nah, oleh karena itu di sini, ya, kalau pingin jual anjing, melihara anjing kan gampang. Caranya itu tadi, ketika menjual gunakan transaksi ijaroh. Jadi kamu bukan menjual tapi mendapat sangu dari pemeliharaan. Iya. Kenapa kok anjing itu tidak disamakan dengan babi? Ya karena anjing itu menurut Maliki tidak najis mukholadoh. Sehingga dia bagian daripada hewan yang bisa hidup di lingkungan manusia atau muslim. Itu menurut Maliki la awamu syafi'i, najis mukholadoh. Gitu ya. Rawahul Muslim wa Nasa'i wa zada ila kalbi saidi, ya. Angin kejobo asune asu kang atau anjing kang gemburu. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, redaksi hadisnya ditambahi ila kalbi sayyidi. Jadi Nabi dalam tanda kutip ini Nabi melarang mengambil apa? Hasil penjualan dari anjing dan kucing kecuali anjing yang digunakan untuk berburu. Kenapa? Berburunya diperbolehkan. Gitu loh.
Berbulunya diperbolehkan, otomatis sesuatu yang diperbolehkan perantaranya juga diperbolehkan. Jadi dari mana orang mau mendapatkan anjing kalau mau berburu tanpa ada transaksi jual beli? Akankah disuruh nyolong anjing? Kan nggak mungkin. Ya, jadi Islam itu kompleks. Salah satunya adalah mengatur ini tadi. Diperbolehkan untuk memburu, maka diperbolehkan untuk membeli anjing, di mana anjing sebagai alat buru. Paham? Nah, dengan demikian boleh juga menjual belikan cacing untuk mancing, bukan untuk makan loh ya. Ya enggak? Dalam tanda kutip kalau dikiaskan ilal kalbal sayyid. Ilal kalbal sayyidi. Wan Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu an qalat dawa sapa Aisyah. Jatni teko ni ingsun sapa Burairah. Sapa Barirah. Barirah itu adalah huwa maulatu li Aisyah. Beliau adalah budak perempuannya Sayyidah Aisyah. Ya. Aisyah itu siapa? Hah? Istri Nabi dari ayah Sayyidina Abu Bakar. Itu ya. Mana tadi? Faqalat nuli dawo sapa Barirah. Ini saat temene engson iku katabtu nulis sapa engson. Atau ngene, ini saat temene engson iku katabtu akad kitabah sapa engson. Ahli ing keluarga engson. Alati si awaken ing atase 9 pira-pira wadah kurma. Bukan wadahnya loh ya. Isi yang diwadahi kurma yang diadai oleh wadah, kurma yang diwadahi oleh wadah. Itu itlaqul juz wa iradatil kul ya. Fi kulli amin ing dalam saben-saben taun. Auqiyatun utawi sak wadah kurma. Au fa'ini apa? Fa'ini ni ngene ya. Nulungi sapa sirone. Ngene. Fa'ini ni nuli tulung-tulungan. Saling menolong. Sapa sira wadon ing ingsun. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun. In ahabba ngono ya. In ahabba lamun demen sapa ahluke dulur-dulur sira atau keluarga sira an audaha yen to mbayari ing ingsun ha ing tis'a awaken gitu ya. Lahum kedue ahli wayakunulan ono wayakuna ngono ya. Wayakuna lan ono apa walauka ahli waris walak sira li iku kedue ingsun. Fa'altu nuli agawe sapa ingsun. Fadahabat nuli lunga sapa Barirah ila ahliha maring keluarga Barirah. Faqalat nuli dawuh sapa Barirah lahum kedue ahli. Fa'abau nuli mo sapa ahli alaiha ing atase tawarane Barirah. Faja'an nuli teka sapa Barirah min indihim saking ngersane ahli. Wa Rasulullah utawi Rasulullah iku jalisun lungguh. Faqalat nuli dawuh faqalat nuli sanjang sapa Barirah. Ini sak temene ingsun iku qad aratu teman-teman mentoake sapa ingsun dalika mengkono-mengkono wala alaihim ing atase ahli. Fa abau nuli mo sapa ahli ila ayakuna angin kejaba yen to ana apa alwalau waris wala iku lahum kedue ahli. Fasami'an nuli ngrungu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarat nuli aweh khobar sapa Aisyah Nabi Muhammad sapa Aisyah an-nabiya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi khudi ngalapo sapa siraha ing
bariroh ha ing bariroh wastaroti lan nyaratno sapa sira lahum kedue ahli alwala ing waris wala wa innamal wala ulan angin pestine utawi waris wala iku liman kedue wong iktako kang merdekaake sapa man fa fa'alat nuli agawe sapa Aisyah radhiyallahu an sumakoma nuli dawuh sumakoma nuli jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnasi ing dalam masyarakat atau kelompok masyarakat fahami dan nuli muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah wa asna lan tegese ngelem sapa Kanjeng Nabi alai ngatasi Allah sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi amma ba'du ila akhirih Fama mongko iku apa balon utawi tingkahe Fama mongko utawi apa balu rijalin ngono ya utawi tingkane pira-pira wong lanang yastarituna kang nyaratake sapa rijal syurutan ing pira-pira syarat laisat kang ora ana fi kitabillah ing dalam kitab Allah wa ma utawi syarat kana ana apa mah min syaratin saking syarat laisa kang ora ana apa mah fi kitabillah ing dalam kitab Allah fahuwa mongko utawi mah iku batilun kang batal wa ing kana lan lamun ana apa mah mi'ata syartin kelawan iku mi'ata syartin 100 syarat faqada Allah mongko utawi ketetampane Allah iku ahakun luwe hak wa syartun wa utawi syarate Allah iku awsaku luwe kokoh wa innamal walau angin pastine utawi waris wala liman kedhe wong atako kang merdekaake sapa man muttafaqun alaih walafdu utawi lafat iku lil Bukhari kedua Imam Bukhari wa inda muslimin lan iku ing dalem munggone Imam Muslim qala dawu sapa Imam Muslim ishtara nukuha sapa siraha ing siapa Barirah wa atikiha lan merdekaano sapa sira ha ing Barirah wastarati lan nyaratno sapa sira lahum kedua Barirah alwalae ing waris wala inti daripada hadis ini adalah seorang Barirah itu ingin merdeka lantas kemudian dia curhat kepada Nabi saya ingin merdeka dengan cara mencicil harga kemerdekaan saya. Nah pada saat semacam itu ya sudah sana kamu kemana? Kamu ke keluargamu. Berapa rupanya cicilan kamu itu? Ya cicilan saya itu kalau pengen merdeka itu saya harus membayar 7 wadah kurma. 7 wadah kurma. Nggak disebutkan harganya berapa. Jadi itu perbandingannya itu. Nah kemudian setiap setiap tahunnya saya harus mengeluarkan 1 wadah kurma. Nah dalam keadaan semacam itu meski saya mengeluarkan 1 wadah kurma itu saya tidak mampu. Nah bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Rasul, sana kamu balik ke rumah, ngomong ke keluargamu. Ngomong ke keluargamu, ya jika mereka cinta kepadamu maka insya Allah mereka akan membantu. Ternyata ketika beliau Barirah pulang, kemana? Ke keluarganya. Nggak dapat bantuan dari keluarganya. Nah dalam kaitan ini kemudian beliau balik lagi ke Rasul. Balik ke Rasul untuk apa? Untuk mengadukan peristiwa tadi. Jadi beliau ini ingin merdeka, kemudian tapi nggak ada yang mau bantu untuk mengangsurkan dirinya untuk merdeka. Nah dalam keadaan semacam itu ternyata selain dikabarkan kepada Rasul saat Rasul duduk, kemudian Aisyah mendengarnya. Kemudian Aisyah
memberi kabar kepada Nabi, dan Nabi mengatakan hudiha gitu ya, wastoroti lahumul wala. Ambil siapa maksudnya? Merdekakan si Bariroh itu, dan kamu nanti akan mengambil waris walaknya. Maksudnya waris wala itu ahli waris yang mendapatkan waris karena memerdekakan. Nah itu kan masih punya untung kan gitu kan. Nah dalam kaitan ini kenapa sih Nabi kok nggak melepaskan begitu saja? Ingat, Nabi dalam kaitan ini adalah tasyri. Jadi Nabi bisa saja katakan kepada istrinya, wahai istriku yang cantik gitu kan. Kita ini harus tolong menolong. Bariroh adalah budakmu. Dia pingin merdeka. Dia sudah ngadu kemana-kemana ya kan. Kemudian dia tidak bisa melunasi dan tidak bisa sanggup mencicil kemerdekaannya. Sementara Allah kan gitu harusnya. Nah tapi tidak mengatakan itu, biar apa? Biar nanti ada orang juga selain Aisyah ini menerapkan hal semacam ini sehingga dia tidak merasa dirugikan dan menjalankan agama Islam, masuk agama Islam itu tidak berat. Ingat, Islam itu menafikan Buddha, tapi caranya ada agar Islam ini tidak menjadi orang yang masuk Islam tidak menjadi berat. Nah oleh karena itu kemudian Aisyah itu disanjangi oleh Nabi semacam itu, dinasihati. Wahai istriku, merdekakan si Bariroh. Nah kemudian nanti kalau kamu merdekakan, kamu bisa mengambil, kamu bisa menjadi waris walaknya. Bagaimana? Nah kemudian pada saat itu, enjih Nabi enjih. Terlaksana, merdeka. Nah itu begitu. Nah artinya apa di situ? Ini Nabi mengatakan innamal wala liman ittaqo. Orang yang menjadi waris wala itu adalah orang yang memerdekakan. Nah itu di situ begitu. Jadi dalam kaitan ini akad kitabah ini ya, akad kitabah. Akad kitabah itu termasuk bagian daripada akad jual beli, tapi jual belinya membeli dirinya sendiri. Itu akad kitabah. Ya, akad memerdekakan diri sendiri atau budak mukatab, nanti pada gilirannya itu klaimnya. Jadi kalau dia budak itu baik laki-laki ataupun perempuan, kok kemudian dia mampu mengangsur dirinya sendiri dan sudah mengangsur, maka disebut dengan budak mukatab. Nah, dalam kaitan akadnya namanya akad kitabah. Wan Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu an qala dawu sapa Ibnu Umar naha nyegah sapa Amrun sapa Umaru ya sapa Umar anbae ummahatil auladi saking ngedol pira-pira ibuke pira-pira anake hewan. Faqala nuli dawuh sapa Sayyidina Umar. La tuba'u aja ngedol sapa sira kabeh wala tuhabulan aja ngewehi ake sapa sira kabeh wala turasulan aja ngwarisake sira kabeh yastami'u ngalap yastamtiu ngalap enak-enak sapa sira biha kelawan ummahatil aulad ma ing perkara bada kang pertela apa malau kedue sayid wa ida matalan ing dalem nalikane mati sapa sayid bahwa mengko utawi ummahat iku huratun merdeka rawang riwayatake hu ing hadis sapa Malikun Imam Malik wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa qala lan dawu sapa Baihaqi rafa'ah marfu'ake hu ing hadis sapa ba'dur ruwati sebagiane pira-pira rawi fawahimanuli dan pahami apa ba'dur rawi sapa ba'dur rawi ya kok apa. Oke, di sini dilarang kita untuk memperjualbelikan induk atau memperjualbelikan ibunya budak yang masih kecil pada saat itu. Tapi sekarang nggak bisa lagi itu diterapkan. Jadi kamu mau menjual pembantumu,
kena hak asasi manusia kamu. Ya. Jadi kamu punya lembu, itu aja wes. Prakteknya sekarang itu. Kamu punya lembu baru beranak atau baru melahirkan, masih umur 1 hari. Kemudian alhamdulillah sudah tambah rezekiku. Kalau begitu lembu babonnya, lembu induknya saya jual. Loh nggak boleh. Dalam Islam itu ada adat semacam itu. Meski kamu miliki secara sempurna lembu itu. Jadi nggak boleh menjual apa? Induk dari lembu yang baru atau induk dari lembu yang masih membutuhkan induknya. Nggak boleh. Begitu juga hewan-hewan yang lain nggak boleh juga. Nah kenapa kira-kira kalau terjadi penjualan akan tidak memiliki rasa prikehewanan. Ya kan? Nah itu begitu, saking detailnya Islam mengatur. Bukan hanya manusia saja, dalam kebutuhan manusia itu meski disediakan ya apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia, tapi dalam penggunaannya itu ada batas-batas tertentu. Termasuk batas tertentu adalah jika kita memiliki hewan, kemudian ia melahirkan dan baru melahirkan kok kemudian kita jual, itu ya tidak boleh. Tidak boleh. Nah nanti kalau ia sudah terputus dari induknya baru boleh dijual. Soalnya saya juga pernah kemarin yang lembu saya diracun orang itu masih 2 bulan lembu lahir. Nah kemudian yang satu lagi itu sudah 8 bulan. Baik yang 8 bulan ataupun yang 2 bulan ini masih sangat tergantung. Terbukti dua-duanya nggak mau makan ketika mamanya mati. Ketika mamanya mati kan sempat disembelih. Kemudian darahnya itu ya matinya karena diracun loh, bukan karena disembelih. Matinya karena diracun. Kemudian disembelih darahnya itu tercucur di situ. Nah itu dijilati terus setiap kali pulang saya ngangon. Artinya apa? Ini yang kemudian dilihat oleh syariat bahwa di situ hewan pun punya rasa kasih sayang, punya naluri. Sayangnya nggak punya akal. Nalurinya sangat kuat. Contohnya tadi itu, mamanya meninggal atau induknya meninggal, saya kesini yang nomor atau yang umur 2 bulan itu juga mati. Sudah diusahakan sama orang tua saya, disuntikkan, dikasih jamu, mati, nggak mau makan. Juga mau makan tapi nggak mau nyusu juga, itu juga berpengaruh. Kemarin itu waktu saya masih di sana masih mau makan begitu kan, tapi nggak ada yang bisa disusui. Nah itu begitu. Dia nggak mau nyusu ke tempat yang lain. Nah akhirnya saya di sini nggak lama kemudian ada kabar innalillahi itu meninggal. Nah ini terbukti ya, berarti syariat itu memang betul-betul mengatur kepentingan makhluk. Allah itu tahu yang diciptakan dan tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang diciptakan. Itu kebebasan kita, tetap kebebasan apapun dalam kepemilikan tetap ada batasannya. Contohnya kulu washrobu wala tusrifun. Kita punya makanan yang halal. Kemudian kita meski kita makanan itu adalah makanan halal dan milik kita tidak diperkenankan israf, tidak boleh berlebihan. Itu contoh daripada batas-batas memiliki, memanfaatkan sesuatu dalam hukum Islam. Wan Jabir lan saking Jabir radhiyallahu an qala dawuh sapa Jabir, kuna ana sapa kita iku nabiu ngedol sapa kita sarorina, bukan sarina ya, sarorina ing pira-pira boyongan ingsun, ummahatil auladi rupane pira-pira ibuke anak. Wan nabi utawi nabi iku hayun tasik sugeng layaro ora ningali sapa Kanjeng Nabi bidalika kalau mengkono-mengkono baksan kelawan babar pisan. Rawang ngriwayatake sapa Nasai, Imam Nasai, wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah, wa Darul Qutni dan Qutni. Ini sebetulnya hadis menguatkan hadis di atas, cuman pada saat ini juga ya, hadis ini mengatakan layaro bidalika baksan.
Jadi kami melakukan transaksi jual beli hewan induan yang memiliki anak. Tapi ketika kami jual beli kan Nabi nggak ngerti sehingga tidak dihukumi, ngono loh. Tidak dihukumi. Tapi tetap kita pakai tadi di fikih itu yang pakai yang hadis yang kedua, yakni tetap nggak diperbolehkan kita menjual belikan hewan induk yang memiliki anak yang masih punya ketergantungan kepada induknya. Wan Jabir bin Abdillah, saking Jabir bin Abdillah, nahan nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. An bai'i fidlil ma'i, saking ngedol turahane banyu. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslim Imam Muslim, wa zadalan nambahi sapa Imam Muslim fi riwayatin ing dalam siji riwayat an bai'i dirabil jamali, saking pancangane unta lanang. Jadi Nabi mencegah menjual lebihan air. Lebihan air. Nah ini konteksnya bagaimana saya tidak tahu, sehingga kita harus cari dulu fikul hadisnya. Oke, di situ mana ijmalnya hadil hadis aslu fil aslil lati tanhaan ba'il horor. Jadi hadis ini adalah berkaitan tentang larangan jual beli horor. Horor itu tipu daya, bukan serem. Nah, film horor, wah ini film yang tipu daya, betul itu. Kalau itu betul. Film horor. Ya, film setan itu. Wa huwa kullu bai'in kana lahu dhahiru yukhayyirul mushtari. Ya. Bai' horor itu adalah jual beli yang setiap jual beli gitu ya. Bai'ul horor adalah setiap jual beli yang di dalamnya terdapat apa? Terdapat sesuatu yang dohir itu beda dengan sesuatu yang tampak beda dengan sesuatu yang aslinya. Paham ya? Nah, beli HP ketoke wapi baru dicat soalnya atau diganti casing, lah ceketek mati murup dipakai. Nah itu namanya bai'ul horor juga, ya. Ini loh saya jual ini, berapa harganya? 500.000. Kok larang? Iya karena masih baru ini. Baru ceketek dipakai mati murup ya, itu namanya bai'ul horor. Meski terjadi jual beli kan gitu. Wabatil majhuli, begitu juga termasuk bai'ul horor adalah sesuatu yang tidak diketahui. Wakila bai'ul horor huwa bai'ul mukhatarah. Bai'ul horor juga disebut dengan bai'ul mukhatarah. Jual beli yang mengkhawatirkan. Paham nggak? Contohnya kalau kamu mau jual beli di mana? Di toko online, nah itu kan sering-sering menipu begitu kan. Dan itu sampai sekarang belum ada itu penyelesaiannya. Artinya ketika orang tertipu di toko online, nggak bisa itu, nggak ada orang kita menggugat kalau jumlah kerugiannya masih di bawah ketetapan undang-undang, ketetapan undang-undang berkaitan tentang undang-undang UU ITE itu. Jadi ada itu di UU ITE, cuman ada standarnya. Jadi nek awakmu rugi 500.000 belum bisa menggugat. Kan merugikan itu. Sementara Islam itu tidak melihat jumlah besar atau tidaknya. Paham? Dosa itu tidak dilihat dari besar atau kecilnya. Sing jenenge nipu mesti titik ya tetap nipu. Nah hukum pidana itu tidak begitu ternyata. Hukum perdata dalam kaitan ini atau hukum pidana, bahkan kalau UU ITE itu hukum pidana ya, itu tidak bisa mengakuisisi kepentingan sedetail hukum Islam. Contohnya tadi itu, di dalam hukum Islam sedikit pun pasti kena adab Allah. Tapi kalau hukum positif tidak mengakuisisi itu. Nah itu kelemahan hukum positif kan itu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fang
barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.